perjuangan Pak Songo Indonesia. Kita seluruh Banyuwangi Pak. Iya. Di Purworejo juga ada. Iya. Saya terkesan dengan pemaparan dari Abah Joni tadi. Saya cuma kenal orangnya, memang terkenal, tapi belum pernah ngopi bersama, belum pernah. Enggak loh Pak. Kita mudah-mudahan aja. Terima kasih. Jadi hari ini mungkin kita akan mendapatkan solusi yang terbaik, yang mana tadi sampaikan ketua bahwa kita semua cinta Banyuwangi. Ojo sampai Banyuwangi terjadi chaos atau geger atau mungkin apalagi kalau kita menyimak Prabowo kemarin di pidato di Turki itu umat Islam itu dibentur-benturkan di dunia. Dia didomba dengan orang-orang yang non-Islam, sehingga kadang nggak terasa sehingga di Timur Tengah itu terjadi benturan antara umat Islam. Nah khususnya di intern kita di Banyuwangi, alhamdulillah kalau ada kelompok-kelompok yang cinta Banyuwangi dan hal-hal semacam ini, daripada nanti ada benturan-benturan tidak diinginkan, kita harus duduk bersama semacam ini. DPR sifatnya hanya menampung aspirasi dan menjembatani dengan pemerintah semacam itu, sehingga nanti mudah-mudahan ada solusi terbaik. Jadi begini, mungkin juga sebagian besar ada yang menolak, juga mungkin ada sebagian besar yang juga ada yang menerima. Saya lihat kemarin juga ada kelompok-kelompok yang juga pro bahwa kenapa tahun baru ini kan sifatnya hanya berdoa, bersolat bersama, kebaikan untuk mendoakan Banyuwangi. Tapi sisi yang menolak juga tadi banyak disampaikan oleh Abah Joni tadi bahwa jangan sampai istilahnya dalam tanda petik meracuni warga Banyuwangi yang terus digiring dalam satu pemahaman yang istilahnya tadi sampai sesat kan gitu ya. Ini pro kontra pendapat semacam ini, sehingga mungkin begini, jadi singkat aja biar karena yang banyak yang akan menyampaikan. Begini Bapak, monggo sudah ada yang pro, kalau tidak didatangkan juga kecewa. Dan Banyuwangi juga akan memakai anggaran ini dengan anggaran dari pemerintah, kan gitu. Ya. Mungkin solusi saya satu aja mungkin. Jadi kalau memang sudah ada yang pro, silahkan diadakan itu di satu tempat yang terbatas, mungkin wilayah kota atau apa dengan pemerintah kabupaten. Tapi masing-masing kecamatan itu silahkan juga mengadakan refleksi tahun baru. Monggo, jadi yang tidak pro dengan Habib Rizik silahkan tidak datang. Apa Habib Rizik? Oke, segap ya. Silahkan nggak usah datang ke sana karena memang sudah dirancang matang. Tapi masing-masing kecamatan ini langgarnya sebagian kita kasihkan 25 kecamatan nih. Saya kasih silahkan mengadakan sholawatan masing-masing dengan anggaran yang sudah dibantu dari pemerintah juga. Itu mungkin jalan tengah. Soalnya salah satu yang kontra jelas betul-betul menolak kehadiran ini, dan kalau dipaksakan memang juga akan berbahaya. Alangkah baiknya mungkin toh juga begini, kadang lainnya acara Banyuwangi itu sing abdul itu rata kok ya Pak. Menapa toko malas menggunakan semuanya acara diri, jadi kadang-kadang yang jauh itu kadang-kadang dari dia meramaikan kan gitu. Lah, apakah alangkah baiknya barangkali yang mungkin pro dengan acara ini silahkan dikelompokkan di kabupaten atau apa yang mungkin acaranya silahkan dengan terbatas, tapi masing-masing mereka juga mengadakan kegiatan sendiri yang sifatnya juga refleksi tahun baru, sehingga nanti tidak ada lagi istilahnya penolakan sifatnya tidak menghargai mereka yang kontra dari pemerintah dari mengetatkan hal tersebut. Saya kira itu Ketua, mungkin itu salah satu pendapat saya ya. Mungkin barangkali bisa diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yakin. Itu juga salah satu solusi kan. Kalau tidak salah, bisa ini digenteng, kan begitu. Silahkan mau tetap diasarkan. Mungkin kalau PWI kita kan juga punya kayak party kita. Begitu. Kalau mengadakan di Blambangan, bagaimana Pak Pram harus difasilitasi dong anggarannya gimana kan begitu. Bisa saja mungkin.
itu juga salah satu solusi kan begitu ya. Ada lagi teman-teman komisi sebentar Pak. Cukup mau nggih sebentar oh Pak ini Pak Ketua apa itu namanya Laskar Sabilillah silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatan wassalaman ala wabarakatuh. Yang kami hormati anggota DPR kami anggota Komisi 1 Budita Biayu mana sahabat saya Pak Yogi dari pemerintah daerah yang wakili Pak Aston, Pak Bram, Esbrangkol dan Esa, pengurus PWI, pimpinan daerah PWI dan teman-teman Laskar yang mewakili. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Bram selaku pastor. Tadi Pak Bram menganalogkan atau memberikan perumpamaan bahwa doa orang yang mazlum itu pasti dijabah oleh Allah dengan menceritakan kisahnya bercerita. Cuman tolong digarisbawahi dalam konteks ini, Syekh Abdul Qadir As-Segaf itu bukan mazlum Pak, justru yang zalim. Tolong dicatat, justru Syekh Abdul Qadir As-Segaf itu yang zalim. Apa hukumnya? Satu, syair penyemangat perjuangan NU yang namanya Yahlal Waton itu pernah diajukan paten, diaku oleh Habib Syekh, diklarifikasi setelah ketahuan publik. Sebelum ketahuan publik ini sudah diajukan paten. Yang pertama. Yang kedua, masih sama syair Yahlal Waton yang merupakan lagu Mars memberikan semangat perjuangan NU untuk memperjuangkan kemerdekaan pada saat itu. Itu juga dimanfaatkan oleh Syekh Abdul Qadir As-Segaf pada saat konser di Malaysia. Yang mana dalam syair Yahlal Waton di situ ada kalimat Indonesia biladi, Indonesia adalah negeriku, dirubah menjadi Malaysia biladi. YouTube beredar. Ya. Yang ketiga, dalam beberapa konser Habib Syekh mengatakan merubah syair Padang Hutan yang katanya Rizik adalah gurunya, Rizik adalah idolanya itu. Sejak kapan Pak NU berdiri tahun 1926, Rizik itu lahir tahun berapa? Yang kedua, selama ini jangankan memberikan kontribusi, jangankan memberikan nilai atau memberikan semangat perjuangan kepada NU, justru Riziklah yang telah mencela, mencaci maki tokoh dan idola NU Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Oleh karena itu, saya yakin dalam konteks ini yang disampaikan oleh Pak Bram tadi, Syekh Abdul Qadir As-Segaf adalah yang zalim, bukan yang mazlum. Selanjutnya, para Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, kami berharaplah kepada pemerintah daerah untuk bersikap bijak, Pak. Jangan diotak-atik lagi. Jangan kami dari kelompok yang kontra alami disuruh legowo. Tolong Pak, sampaikan kepada Muhyiddin juga harus legowo. Mereka harus belajar kepada kami. Kenapa? 3 bulan yang lalu Pak, kami mengadakan kegiatan seminar dan sholawatan yang kebetulan mendatangkan Kiai Imam dan rombongan yang kebetulan adalah figur atau tokoh yang kontra alami. Hanya 20 orang dari Muhyiddin karena di backup oleh Bandar Pak. Mereka diperhatikan, mereka diakomodir, kami diintimidasi, kami diteser. Saya bertanggung jawab saya, karena saya pelaku. Ya. Akhirnya apa? Kami juga legowo. Tidak boleh tampil di sholawatan, kami legowo. Oke, di ruang tertutup. Yang kedua, pada saat pelaksanaan Pak, banner gambarnya Kiai Imam itu ditutup. Kami legowo. Siapa yang mohon maaf, bukan berarti kami takut Pak. Demi Allah,
pada saat kegiatan sholawatan ada satu mobil Pak yang di dalamnya isinya semua saja yang sudah disiapkan oleh laskar. Untung Pak ketahuan kami, demi Allah, karena kebetulan Pak 700 pengamanan saya yang briefing, saya yang mengisikan. Ketahuan satu mobil semua saja. Saya tanya kenapa bawa saja? Karena ini sudah pelecehan, gambarnya kayak Imam Dulu. Kami lakukan. Rekomendasi dari Polres Pak, jam 3 diberikan, besok siang diminta, kami diajak lagi 2 kali, kami legowo. Ya ada Pak istilahnya laskar takut sama pemimpin ada. Tolong dicatat. Tapi kami demi menjaga kondusivitas Kabupaten Banyuwangi, oke, kami legowo. Yang penting Kiai Imam tetap hadir. Waktu itu dipermudah. Terus selanjutnya kami lebih memprihatinkan lagi pada saat pelaksanaan. Masya Allah, kami dikepung oleh aparat. Seolah-olah situasinya betul-betul tidak kondusif. Seolah-olah situasinya betul-betul mencekam. Dan di tengah-tengah kami ada teroris. Kami sampaikan, kami sudah siapkan pengamanan internal 700 sampai bawa saja semua. Tapi okelah, kami tetap legowo. Mungkin ini bagian dari SOP pengamanan untuk menjaga stabilitas keamanan Kabupaten Banyuwangi. Kami legowo. Tolong Pak Ram sampaikan salam hormat saya kepada para pemimpin. Kami tahu kok siapa pemimpinnya. Ya, biasa legowo. Terus yang ketiga, sebenarnya pertanyaannya kan mudah. Sebenarnya pemerintah daerah ini menghendaki Banyuwangi kondusif atau tidak? Kalau menghendaki kondusif, refleksi tetap jalan. Bila perlu lebih digebiarkan lagi, habis tidak usah datang, selesai. Kalau mau kondusif, kalau tidak Pak, mohon maaf. Hari ini untuk urusan Habib itu Pak, bukan hanya masalah sholawatan saja, tetapi sudah menyangkut nasab karena klan Ba'alawi mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah menyebut-nyebut nama Nabi Pak, ini sudah menyangkut keyakinan. Kalau sudah ngomong keyakinan Pak, arahnya iman keimanan. Kalau sudah ngomong iman, orientasinya cuma satu, jihad atau syahid. Oleh karena itu sekaligus mohon maaf Pak, saya selama ini tidak pernah ngomong kasar. Saya tidak pernah ngomong keras, tapi lelah Pak saya Pak. Wirawi ini mas saya Pak, ujung paling selatan Pak. Wirawi ini kok tidak clear. Wong tinggal apa sih susahnya? Jadi sekali lagi pertanyaan saya cuma satu, pemerintah daerah kepingin atau menghendaki Banyuwangi kondusif atau tidak? Kalau menghendaki kondusif, harga refleksi akhir tahun silahkan digelar, silahkan digelar semaksimal mungkin, tapi tidak usah mendatangkan Habib. Tapi kalau tetap mendatangkan Habib, sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi menghendaki Banyuwangi tidak kondusif. Karena apa? Sekali lagi, kami mewakili teman-teman laskar. Ini masalah keyakinan, ini masalah iman. Kalau iman sudah diuji, orientasinya cuma satu, jihad atau syahid. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua. Saya ada yang menambahkan? Saya perlu kita klarifikasi saya tidak salah makna kayak Mefta Puspita Laskar. Jadi maksud saya itu Puspita kan diingatkan oleh kita semua sesama muslim. Kan maksud saya begitu. Habib saya juga begitu, diingatkan oleh PWI sama muslim. Itu konteksnya. Sopo ngerti mari dieling malah gampang malah lebih bagus itu. Maksudnya itu maksud saya. Enggak ada maksudnya kan sesama muslim. Ya, biar clear ya. Bu, Pak, mohon maaf juga, agak lambat, mana di agak lambat, saya pimpinannya. Catatan, Pak Ketua dulu deh. catatan Bu Ripa dan istri Bu anggota dan DPR Pak Wilayah. Lagi-lagi. Jadi kami event 3 bulan yang lalu. Jadi rencana itu ya sholawatan Pak. Sholawatan menghadirkan Kiai Maduddin. Tempatnya ya di Maron. Ya, tim sudah keluar, katakan kalau kita pengen adil, kalau adil jangan berpihak.
kalau sampai pengen adil, kami tempoh hari mengadakan sholawatan, judulnya sholawatan. Ya. Mendatangkan Kiai Madudin di Maron. Izin sudah keluar, besok dicabut, sama Polres. Kedua, kita ngalah. Kita ngalah. Kiai Madudin tidak boleh turun di gambarin Mbak Rifa, gambarin background itu ditutupi Pak. Kita diam. Ini hampir tahu. Ojo kerja kami Muhibin, kiting bersama ya, ingat mana Pak? Jadi gambar ini pengajian sholawatan, gambar itu ditutup dulu Pak. Ini sampai nurani ditutup. Kenapa saya harus Pak? Ditutup gambar itu di lapangan bedrock yang 8 meter lawan 6 meter itu ditutup gambarnya bubar itu ditutup. Gambar Kiai Iman. Kita disuruh di Unibra. Ini nilai karena ini sifatnya apa namanya pencerahan. Sudah kita ikuti Pak, ditaruh di Unibra. Itu tidak ada agenda dalam kita. Loh ini kita dari pemerintah nggak sulit. Apa kita pernah untuk gambar yang bisa sekarang? Mungkin gambar ini mungkin disuek-suek. Videonya banyak wartawan semua. Disuek-suek Mbak dengan bangganya di video. Orang Muhibin. Ada yang nggak lapor. Mohon maaf. Bahkan tak ingin nggak sampai ini. Kita ini kan Penyalahgunaan. Kita diam. Kita nggak bersikap. Acara hari Pak di Maron gambar itu memorot ditutupi Mbak sama kepolisian ditutup gambar Mbak Rifa, gambar ini loh sampai pokok waktu pilet gambar kami dulu ngamuk nggak sampai itu gambarnya orang kita hadirkan Kiai Imaduddin Usman, Kiai Alwi Tuba itu gambar itu ditutupi Pak, ditutupi dikai bapak pikiran. Terus Kiai Alawi, Kiai Imam tidak boleh datang ke sana. Kita menerima, kita diam. Hari ini kalau kami ingin adil, Habib Syekh jangan didatangkan. Ya. Hanya itu. Kalau tidak, kami jahat, saya ingin jahat. Kami ingin jahat. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga baru tahu ini. Kalau baru tahu saya juga nggak tahu 2 bulan yang lalu ya. Kan begitu. Dari santri. Hari santri. Hari kami Ada hari santri. itu Itu jamaah swadaya, bukan dari APBD. Tapi Pak, Benar, NU, menurut woy. saya. Ya, menurut saya itu tidak benar. Kenapa? Pertama itu juga kajian. Kenapa juga harus kayak gambarnya? Sholawatan pada jiwa. Harus sholawatan. dalam rangka memperingati Hari NU, Hari santri. nasional. Ya. Sholawatannya bangun jiwa itu. Ya, itu aja juga sudah izinnya udah keluar, kemudian dicabut lagi. Sudah mungkin itu diambil lagi. Bahkan gambarnya itu lama kan kiai besar kan gitu. Kemudian ditutup kan gitu ya kan. Itu pun pribumi itu. Masyarakat Banyuwangi lah bagaimana? Kurang pribumi asli. Sepertinya kan kita itu menolak, tapi ini yang harus saya sangat menyayangkan saya pribadi, mungkin juga komisaris Ya. karena baru tahu sangat menyayangkan itu kan kejadian. Pak wong NU, bapakmu NU, mbokmu NU, Pak. Mohon maaf bentar. Andai kata waktu itu kami tidak bisa mengkondisikan, demi Allah, tewas kita. Sekarang baru saya buka, kemarin saya tidak pernah buka. Karena kami menghargai amarat amanah. Iya. Ada lagi? Saya Kurang ya? Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ali dulu ya. Ali dulu ya. Boleh silakan. Terima kasih. Bisa. Bisa. Nyala. Oh, tidak bisa. Langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Ya, maaf karena ini diskusi dan ini namanya hearing. Hearing ini mendengarkan ada notulen dan nanti akan menjadi pegangan kita bersama. Kita sebagai warga negara yang taat aturan dan hukum, mari sama-sama menjunjung tinggi hak masing-masing. Kalau kemarin 3 bulan yang lalu apa yang disampaikan itu tadi benar, dan saya juga ikut terlibat, saya sangat menyayangkan pemerintah daerah Banyuwangi yang katakan tutup mata dengan warganya sendiri. Oleh karena itu hari ini
yang namanya refleksi Banyuwangi ini mestinya menampilkan prestasi-prestasi dalam satu tahun. Ketika berbicara tentang sholawat, ini perlu saya tanyakan lagi. Sekarang ini sholawat menjadi bisnis. Pak Bang, saya minta tolong jawab sekarang. Anggaran undang habisnya berapa? Kalau IPPK itu 100 juta. Iya, 100 juta. 100 juta. Kemarin kita ngadakan acara, ada bantuan nggak dari APBD? Tidak ada, rupiah pun tidak ada. Terima kasih. Peringatan dari Sabtu Nasional. Dan memberitahukan kepada Polres pun kita diintimidasi. Kalau kita sebagai pribumi, nenek moyang kita yang memperjuangkan kemerdekaan ini, mestinya menghargai pribumi. Kok kita malah dibodohi yang selama ini mereka tercatat dalam sejarah? Kalau kita sebagai muslim yang menjadi dasar utama Al-Quran, saya bacakan ayatnya. Allah tahu kalau kita sekarang akan terjadi semacam ini. Dalam surat An-Nisa ayat 9, saya bacakan. Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khalaqahum falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Allah sudah mengingatkan kita jangan menciptakan generasi yang lemah. Hari ini pemerintah Banyuwangi lemah. Kenapa saya katakan lemah? Tidak mau menghormati, menghargai generasi masyarakatnya sendiri. Bangsa Indonesia lemah. Kita pertama dijajah ekonomi, Pak. Apakah kita ke depan akan menjadi orang yang dibudakkan? Diperintah nggak Pak bayar? Ini penistaan, Pak. Tolong catat. Tujuan kemerdekaan apa dulu? Ini yang menjadi konsideran tertinggi. Kalau jenengan semua sebagai aparat pemerintah, alat negara yang melindungi rakyatnya, undang-undang dibaca, sejarah diingat. Untuk apa kemerdekaan itu? Allah sudah mengingatkan sebelum ada kita, sebelum merdeka. Kita khawatir nanti kalau mati dengan meninggalkan generasi yang lemah, generasi yang mudah diintimidasi, generasi yang bisa dimanfaatkan, generasi yang dibodohkan. Kita sekarang ini masa dalam kebodohan. Buktinya apa? Beragama saja. Kita sekarang berkiprah kepada orang yang tidak paham tentang agama. Ngomong makruh tidak ngerti. Kalau berbicara sholawat, mestinya kita bangga sebagai warga Banyuwangi. Kiai kita, tunjukkan kita yang di Banyuwangi menciptakan sholawat. Mestinya itu yang kita tampilkan. Kita bangga dengan orang yang asal usulnya tidak jelas, yang di sini mencederai marwah dan kehormatan Rasulullah. Hadis mengatakan siapapun yang mengaku durian atau turunan siapapun wajib dibuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, ada tiga ancaman. Pertama, dipukul, dirajam, bahkan dibuang ke daerah yang terhina. Kalau di Indonesia dipenjara. Ini yang sudah sampai detik ini belum bisa membuktikan dalam sejarah, bahkan teknologi. Ini zaman teknologi, Pak, Bu, mohon maaf. Sampai anaknya A, B, dan C ketahuan dari DNA-nya. Dan ini kalau kita masih mau dibodohin, kapan bangsa kita ini maju? Oh, ini jam 11. Jam 11 panggilan Allah lebih utama daripada urusan dunia. Belum, terakhir kita cek. Kalau kita berbicara sholawat, sekarang ini, mohon maaf, kami mengatakan mengajukan pengajian-pengajian pemerintah ini bagaimana menjalankan aturan yang tujuannya mensejahterakan, mencerdaskan, melindungi, mengayomi rakyatnya, bukan malah mengintimidasi. Bahkan kalau kita mengadakan kegiatan yang tidak menggunakan anggaran APBD, kita selalu diincar-incar, digoreng salai. Kita melakukan diskusi, dijaga, dikepung. Saya sendiri melihat dan mengikuti diskusi. Begitu besarnya peserta diskusi dengan petugas kepolisian, lebih banyak petugas kepolisian. Loh, kita ini pribumi, kita ini bangsa Indonesia, bukan pendatang. Kok kita malah mau dibodohin pendatang ini? Apa sih jasa mereka? Tolong, depan Pemda ada makam pahlawan. Kalau ada satu nama Habib, saya yang jaga Habib saya. Kalau dari sana ada satu orang, saya lihat itu. Kalau keturunan Tionghoa ada satu, gimana? Kalau nggak percaya, hari ini buktikan. Kalau dari Habib mereka
Ya wis mulai teko asale wis memang kurang ajar. Jadi antek penjajah, PKI, yo provokasi. Intinya, Mungkin itu terima kasih. peringatan Hari Santri Nasional itu keputusan Presiden. Ya. Betul. Tanggal 22 Oktober itu diputuskan oleh Presiden. Sementara refleksi itu adalah kebijakan lokal. Dan jadi tiba-tiba, Mas, kami 22 urunan sampai klaster-klaster yang kita biayai bedalo nyok rombongan mobil ono satu di mobilnya kita siapkan duitnya bensinnya ini mendatangkan Kiai Mamuddin yang ganti pesawatnya hotelnya mangane ikut sama polisi didolimi ini ngomong pemerintah daerah lek sampai Pak Blandakan tuh berarti koordinasi antara orang ini stakeholder yang bupati wakil bupati, asisten pemerintahan dan esra. Kau sampai taruh. Ini fakta. Sampai sekarang kita kasih tahu kita menolak termasuk satu dibiayai, kedua kita sudah didolimi soal foto-foto judul solawatan itu bersama di RT Hamaron izin jasa tua dicabut lagi. Gambar kono ditutup dari Pak. Kita suruh kita cari tempat ngalah. Nyewa kami nyewa Uniba dijogo polisi koyok perang musuh teroris aman si dia yang PT kemewe hari ini sampai bela-bela ojo ngomong program demi kemaslahatan umat dan ketertiban Banyuwangi anggota DPR ojo menemukan kan nggak sampai menemukan sumpen kiting tak turun di ojo milih kiting aku sekarang ini sudah sampai ranting-ranting sampai tidak bisa punya kasih menjauh. Sampai bantu, kiting besok dulu apa sih? Saya akan perintahkan. Ini. Ajukan sebagai wakil rakyat. Jadi kalau keadilan, ojo itu kalau tapi saya kalau berpengaruh namanya ibu atau namanya ya, biar adil. Kalau enggak, percuma sama jadi wakil kami. Betul, percuma. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar, terima kasih. Terakhir sebelum nanti Pak Pram juga saya juga mau mengambil mungkin hasil kesepakatan kita kan begitu. Monggo silakan terakhir. Saya sekedar cerita saja. Pada waktu kami menggelar solawat bangun jiwa yang kami ditolak. Pengamanan yang dilakukan oleh aparat Polsek mulai Kalibaru sampai Tegal Bimo masing-masing ngirim minimal 6 personil di samping dari Polres. Sementara saya selaku penggalang dana setiap anggota DPRD ini kami serupiah pun tidak masuk. Setiap kepala dinas saya kasih serupiah pun tidak masuk. Bahkan bu ibu saya sendiri yang kasih serupiah pun juga tidak masuk. Hari santri Pak ya? Hari santri. Kami 24 anggaran kami hanya habis 98 juta karena bersama sebar mewah. Bahkan nasi kotaan pun harganya berlipat. Ini hanya mendatangkan Habib Syekh yang notabene kurang ngobrol 100 juta. Lemen bukan mandiri dongo Pak, di Banyuwangi nggak kalah jauh yang tentang mandiri dongo. Indahnya suara sholawat, bangun jiwa, mahatin Nabi, mahbatan Nabi dan yang lain-lain. Lebih bagus suaranya. Pengunjungnya nggak kalah banyak. Kalau tadi jenengan memerintahkan Pak Kaur Kesra untuk selalu komunikasi, apa sih? Kenapa Habib Syekh bisa mempengaruhi kebijakan Pemda Banyuwangi? Moro tuh boleh. Kenapa untuk menolak harus izin sana? Ini pertanyaan saya Pak, tolong dijawab. Kenapa Pemda Banyuwangi Beb Presiden apa orang? Kan ujungnya ke sana. Ini orang-orang ini Beb. Kon wani teko ora Beb? Loh, kenapa tidak putusan? Kowe rasa moro Beb. Lek menjawab kompensasi tak bayar. Kalau Pemda nggak berani bayar kami, PBKLS siap hubungan memberikan kompensasi dengan Beb. Ya. Oke, itu aja. Mohon satu permintaan kami, siapapun Habibnya tidak boleh datang ke Banyuwangi sampai ada keputusan yang jelas tentang nasab mereka.
dan kami nanti akan menitipkan kepada panjenengan selaku wakil kami tuntutan-tuntutan kami siapapun yang berhak memberikan tausiah, memberikan pengajian dan lain sebagainya. Kami mengusulkan ada sertifikasi minimal yang ngaji di tingkat RT kudu menguasai kitab A, ngaji di tingkat RW kitab B, Harus punya dan harus punya wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang tinggi. Itu usulan yang kami. Mohon maaf nanti Bapak Ketua dan Sekretaris akan menyusun draftnya yang akan menjadi usulan kami. Tolong nanti disampaikan ke DPR Provinsi dan DPR Pusat agar kasus wabah Habib ini bisa terselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman ini. Sebetulnya ini masih ada waktu, ya kan? Masih ada waktu, Pak. Kalau memang ada kebesaran hati, teman-teman diundang bersama-sama dengan Forkopimda. Karena nanti kalau memang ada bupati, yang Polres nih yang ini tadi kan begitu. Dan ini itu lebih baik semua. Mau diagendakan, mau masih ada waktu. Jika bisa besok meskipun libur, kalau itu mau di rumah dilaksanakan kan begitu. Ya kan. Dan kami juga tadi ada solusi-solusi bahkan, tapi kami minta betul-betul demi Banyuwangi yang kondusif, ya kan. Pemerintah kabupaten betul-betul harus melakukan yang bijak, yang arif kan begitu untuk Banyuwangi yang kondusif ini. Mungkin ada itu Pak Bram, kami tunggu Pak Bram jawabannya. Kan kami minta untuk difasilitasi dan sebagainya begitu. Kami juga memiliki undangannya Pak Bram dengan Pak Kesbangko dan juga dengan Pak Kes. Itu langsung dengan Provinsi langsung. Terima kasih Pak Bram. Terima kasih teman-teman semuanya, semangatnya untuk kebaikan Banyuwangi. Yang pertama saya juga baru tahu Pak Jijo ini biasanya parah-parah aku telepon isun. Ketik, ini kok ekonomi bencis tau telepon padahal kita ini hari santri juga mengadakan ada festival santri Pemda itu, kan gitu Pak Jijo ya. Mohon maaf Bapak Ibu, karena banyaknya teman-teman yang melakukan sholawat, kegiatan sholawat, jenengan juga begitu. Ya kami mungkin tidak memantau, tapi insya Allah kalau kami diberitahu, maka tahun depan Pak Haji, lebih saya lebih biar mereka di organisasi, kan bisa kita bantu lah. Kan itu Pak Yogi, Mbak Rifat. Nanti kalau acara yang satu minta, kita akan beri. Untuk biaya operasional menghadirkan kiai, ustadznya siapa, majenengan tempatnya di mana mau. Dan kami diberitahu, tapi insya Allah kami akan komunikasi juga dengan Polres, keamanan. Kalau kami diberitahu, hanya kami ini kan nggak ngerti karena ini komunitas Pak. Ya kami pikir berjalan sendiri sebagaimana komunitas-komunitas yang ada. Ini kan faktor pembelajaran buat kita. Tahun depan kudu berubah Kang Joni. Lepok tau ya sih baiknya ngomong dari Pak Pok, dari Bodoh. Yo, ini prospek ya. Ini ngomong yang tadi itu Pak. Jadi tahun depan 2025 kami buka ruang, silakan Pemda siap untuk membantu teman-teman PWI jika menggelar kegiatan sholawatan. Siapapun itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana masukan Mas Yogi tadi, ya perlu ini kan tidak hanya sekedar debat musik, mendengarkan, tapi menurut saya jadi ketemu, gitu, ada solusi, gitu loh. Apa tadi misalnya, kocok-kocok PR selamatan bisa, monggo kita coba kita akan ketemukan. Ya perlu ngopi nggak bagi ini, ya Pak Jadi perlu ngopi, komisi. Ya, apa-apa. Yang ketiga mungkin dari pertemuan ini menjadi pembelajaran semua. Mbak Rifa juga mengambil keputusan nanti bisa sampaikan ke pimpinan kan jadi rekomendasi masukan dari teman-teman yang tadi hadir ini juga. Saya kira itu Mbak. Terima kasih Pak Bram. Tapi kalau bisa masih ada waktu dan kami juga. Dari santri. Iya kan. Ingat dari santri dicatat pakai serah. Gitu ya kan. Kan begitu. Nanti akan saya sampaikan juga hasil dari kan ada bentuk lain kami sampaikan kepada Pak Ketua DPRD ya kan. Pasti Pak Ketua DPR juga salah satu bagian dari Forkopimda, gitu ya kan. Nanti akan kami sampaikan untuk mendorong bersama-sama. Tapi semua Pak Bram sekali lagi, mohon maaf Pak Rusdi dan Pak Agus sekali lagi, ini masyarakat Banyuwangi. Bahwa perbedaan itu pasti ada. Tetapi justru harus kita cari solusi dan kita jembatani, kan begitu. Jangan sampai di Banyuwangi ini nanti setelah adanya ini menjadi kita tidak enak kan begitu. Apalagi pilkada sudah selesai, kan begitu. Sekarang ini kan jadi umat. Apalagi refleksi akhir tahun, saya yakin semuanya juga ingin mendoakan Banyuwangi. Saya juga NU Pak dan mengucapkan begitu. Dan mungkin terakhir kita
Dan yang terakhir saya minta kita sama-sama yang ada di ruangan ini, mari bersama-sama belum meninggalkan ruangan ini, kita bersama-sama mengucapkan ya Allah Taala kami aksi cinta yang kita miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahab Hasbullah untuk peringatan Hari Santri tidak dibiayai oleh BPD. Saya tak ingat loh, tak ingat loh. Hari ini dibiayai BPD. Jadi kalau Pak Lipa bilang berstatement demi keadilan, semua perintah kan harus adil. Betul. Saya hanya nuntut ini dibiayai BPD, oleh dipaksakan ketua PWI Banyuwangi dan sekretaris 10 tahun berarti ini dulu ketua seperti ini, ketua komisi di sini. Oh, saya pimpinan anggaran 10 tahun. Orang-orang, aku masuk 2015 saya ikut, tapi saya kan copet. Malingnya duluan ini. Rampoknya depan ini. Dan pertanyaan, kenapa ini anak ternyata hasil minta petunjuk diobisikan rumah. Si Ragil anak berdoa atas ujungnya alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak itu. Lek gawe tak dungan lulusan. Itulah tadi beberapa usulan dari Aliansi Masyarakat Banyuwangi tentang penolakan Habib Syekh yang akan digelar pada tanggal 31 Desember. Yang mana masyarakat berbondong-bondong datang ke gedung DPRD Kota Banyuwangi untuk menyalurkan aspirasinya agar pemerintah Banyuwangi tidak menghadirkan Habib Syekh. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Minafomikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.